Halo guys, welcome back to my channel Pilot Nakal FPV. Oke, ini dia orderan dari Om Erwin yang ada di Sulawesi Selatan. Nah, ini orderan ketiga. Jadi yang pertama itu Om Erwin order pakai RTF Mobula 71 HD yang bisa dibilang Black Bee ya. Remote pakai Zuru, gagal CV 800 DM. Jadi awal order itu pakai RTF analog. Kemudian kedua order lagi drone Mobula 6. Yang pasti ILRS dan yang pasti analog juga. Dan ini orderan ketiga, jadi repeat order kedua kali. Kali ini ordernya si Pavo Pico dengan gagal digital. Nah, untuk remote si Pocket dan Zuru ini punya Pilot Nakal ya. Jadi Pilot Nakal sini mau ngetes terbang karena Om Erwin minta dibuatin konten. Oke, jadi ini si Pavo Pico udah Pilot Nakal siapin, dan ini Pilot Nakal kasihin antena ORT Micro V, terus protektornya ada dua ya, jadi ada 3D print plus ada ND filter, jadi aman banget. Kemudian untuk baterainya pakai GNB 530 mAh, ini jenis LIAV. Dan untuk dudukan baterai ini sengaja harus dipotong supaya muat baterai dengan kapasitas di atas 450. Oke, baterai bawahnya masih ketinggalan di dalam. Nah, untuk charger ini pakai ini ya, ISDT PD60. Jadi ini charger dengan merek ISDT yang support ngecas baterai 1S sampai 4S. Di sini ada tambahan namanya converter dari XT60 V-mil ke XT30 mil. Dan ini nanti tinggal supply power pakai adaptor charger. Oke, terus goggles 2. Nah, ini dia guys. Om Erwin minta gogglesnya yang langsung bagus, goggles 2. Oke, di sini Pilot udah siapin. Ini ada dapat micro SD. Jadi Pilot siapin tuh semuanya ya. Jadi mulai dari aktivasi, setting, micro SD. Jadi tinggal pakai terbang aja. Oh ya, ini nggak kepake. Kemarin Pilot cobain. Terus ini baterainya dan ini gogglesnya. Oke. Terus di sini ada kelengkapan bawaan. Ya, strap bawaan masih di dalam. Terus ada apa lagi ya? Bawahnya si goggles 2 ya. Oke, Pilot keluarin si gogglesnya aja karena Pilot mau pasangin strap kamuflase. Jadi sebelum take off Pilot pasangin dulu. Ini baru ya. Nah, ini produk dari Sunny Life. Karena Om Erwin pengennya baterainya itu ditempelin di strap. Jadi bukan pakai kabel panjang yang dikantongin di situ ya, di celana. Oke, ini posisinya begini. Nah, ini masuk seperti ini. Oh, kebalik. Oke, jadi ini strap ini sudah nggak butuh casing buat baterai ya, karena di sini sudah ada tempatnya slot buat naruh baterai sih. Oke, ini dipasang kanan kiri. Nah, seperti ini. Nanti waktu Pilot kirim ini dilepas zoom ya. Kemudian baterainya diselipin di sini. Nah, sebelum diselipin baterai, ini Om Erwin juga request pakai kabelnya yang pendek. Nah, ini kabelnya kan pendek. Kalau kabel bawaan tuh panjang seperti kabel telepon ya. Kemudian caranya gini Om. Ini diselipin dulu masuk. Nah, kemudian ini, nah seperti ini. Tinggal diselopin aja. Nah, jadi si baterai goggles itu nempel di strapnya, kemudian dicolok. Nah, ini kalau apa caranya Pilot Nakal sih, biar simple dan praktis ya. Sama kayak Integra itu dia baterainya juga nempel, ngikut terus sih. Sedangkan ini kan dia bisa dilepas pasang. Kemudian ada nih protektornya. Nah, ini tinggal dilepas. Terus untuk micro SD Pilot udah pasangin ya, pakai SanDisk yang original. Sebentar, ini Pilot kasih micro SD yang apa nih? Nah, ini guys, yang Extreme Pro. Nah, 32 GB ya. Sudah cukup sih. Nggak usah terlalu besar karena nyimpen filenya juga nggak terlalu banyak nih untuk si goggles. Oke. Dicobain dulu di kepalanya Pilot cukup enggak? Kalau nggak cukup bisa di-adjust ya, diatur. Karena kalau terlalu kenceng juga nggak enak, sakit banget. Oke, dipasang. Kenceng banget. Jadi ini size nya Pilot paling ujung sih sepertinya ya. Nah,
terus dipakai. Nah pas. Oke, si gagal sudah nempel. Kemudian untuk baterai Om Erwin pesan 3 ya, jadi total dapat 4 karena dapat dari Pavo Pico dapat 1 biji yaitu beta EPV. Oke, karena Om Erwin pakainya remote Zuru, di sini bakal. Halo pilot ndablet, piye kabare? Wes ndang mabur kono. Jadi yang ngopi masih mabur santuy. Jadi yang Zuru ini soundnya pakai bahasa Jawa, sedangkan si Pocket ini soundnya tetap pakai bahasa Inggris. Welcome to HTX. Nah, Engine off. Angle mode. jadi di sini Pelontakal sampai punya 2 remote ya. Kalau ini Pocket memang simple banget ya, sekaligus Pelontakal review juga. Kalau dari harga jelas mahal si Zuru daripada si Pocket. Pocket sejutaan, sedangkan si Zuru sama baterai itu di hampir 2 juta. Jadi kalau secara kualitas sih jelas lebih bagus si Zuru. Tapi untuk garis besarnya kalau mau murah ya ini si Pocket. Tapi kalau mau yang bagus sekalian ya pilih Zuru. Yang lebih bagus dari Zuru masih ada dengan pakai gimbal AG01 ya. Oke, kita sini cobain terbang langsung pakai si Zuru. Jadi caranya begini Om ya. Ini dicolok. Dan ada instrumen. Oke, Pac-Man. Nah, oke, taruh di tempat datar dan sudah connect ke remote-nya Pelontakal. Jadi si drone Pavo Pico sementara Pelontakal konekin ke ILRS, remote ILRS Pelontakal ya. Karena banding price-nya Pelontakal pakein punya Pelontakal. Nanti sebelum kirim Pelontakal ganti banding price-nya punya Om Erwin. Oh, gagalnya belum nyala guys. Oke, pencet sekali dan pencet tahan ya Om ya. Nah, ada bunyi dung dung dung. Oke, persiapan take off penerbangan si Pavo Pico. Sebetulnya Pelontakal udah banyak sih konten-konten si Pavo Pico ya. Tapi ini Om Erwin minta spesial dibuatin. Oke, ini sudah connect. Nah, kalau air mode disuruh namanya molak-malik. Ayo mabur masih. Nah, untuk arming ayo mabur masih dan kita mulai take off. Let's go. 1 2 3. Oh, itu ada paket datang guys. Oke, seperti biasa di pekarangan rumah. Jadi dengan pakai digital itu nikmat banget. Jadi serasa melihat Netflix di Google. Tapi kalau crash ya auto jajan. Tapi kalau crashnya wajar dan nggak sampai ada yang rusak sih ya nggak nyampe jajan nih. Oke, belusuan di tempat kecil bisa. Dan yang pasti si Pavo Pico ini aman banget buat terbang dekat orang, terbang indoor maupun outdoor. Nah, ya udah. Jadi Pavo Pico racikan Pelontakal itu Pelontakal kasih nama Poco-Poco. Dan teman-teman bisa lihat nanti satu baterai dapat flight time berapa lama ya. Ini pohon pisangnya bisa jadi gate, jadi obstacle, jadi halangan-halangan. Ngepres banget. Oke, kita coba belusuan di antara pohon-pohon pisang. Jadi kalau teman-teman pemula yang awalnya dari aerial terus pengen nyobain EPV terus digital, saran Pelontakal sih ini nih ya, Pavo Pico ya. Tapi setelah Pavo Pico ada produk baru lagi, yaitu namanya Pavo Pico 20. Kemudian ada yang baru lagi namanya Pavo 25. Caranya dekat banget. Jadi Pavo 20 sama Pavo Pico 11-12. Kalau Pavo 25 Pelontakal belum nyobain ya. Jadi belum tahu nih pakai Pavo 25 rasanya seperti apa. Yang pasti Pavo 20 punya LED, sedangkan si Pavo Pico nggak ada LED. Tapi kalau teman-teman suka LED, wah itu pasti pilihannya jatuh ke Pavo 20 tuh. Karena sudah ada LED-nya ya. Oke, ke ujung sini masih bagus di 50 Mbps. Untuk sinyal remote ke drone itu di tengah ya, 5.2 100. Nah, dia bergerak kan. Jadi ini kebetulan kondisi nggak ada angin. Nah, ini Pelontakal tinggiin sambil ngelihat situasi kondisi di sekitar. Nah, kalau terbang nggak ada angin seperti ini, cakep guys. Dan beda ya sama drone aerial. Kalau drone aerial itu kan dia
nggak bisa luwes, jadi gerakannya cuma maju mundur kanan kiri dan naik turun. Sedangkan drone FPV dengan di mode air mode ya, kita bisa bermanuver secara luas. Nah, pergerakan-pergerakan seperti ini yang drone aerial nggak bisa guys. Tapi untuk belajar menerbangkan drone FPV dengan mode air mode ya cukup susah ya. Jadi saran pertama sih, sebelum nerbangin drone sebenarnya pakai mode air mode, sebaiknya coba di simulator, karena di simulator mau crash berapa kali pun aman. Dan saran pertama buat teman-teman yang baru nyobain FPV, terbanginnya di lapangan yang berumput. Jadi waktu crash itu si drone-nya nggak sampai rusak parah. Terus bisa blusuan gitu buat pemula, senang banget guys. Oke, coba blusuan di sini. Wih, jadi si Pavo Pico ini bisa diajak buat cari cuan. Bisa diajak buat ngejob ya. Jadi kalau teman-teman yang videografi, terutama di wedding atau event-event tertentu, belajar nerbangin drone FPV, kemudian meminang si Pavo Pico, wah mantap nih. Oke, satu baterai dapat terbang 4 menit ya, jadi harus landing di 3,45 low battery dan landing di sini. Ngopi-ngopi masih. Asik, 4 menit 15 detik total armingnya. Oke, jadi waktu arming si Goggles auto rekam, dan waktu disarming si Goggles stop record otomatis. Jadi nggak perlu lagi pencet tombol record atau stop record. Oke, landingnya di sini. Nah, jadi si drone digital itu waktu teman-teman pegang seperti ini, panas banget. Ini yang panas banget ya, ini yang kotak hitam ya, itu namanya air unit DJI. Jadi kalau itu panas ya normal, dan kalau terlalu panas nanti bakal keluar peringatan di goggles overheat. Jadi terlalu panas dan si air unit bakalan otomatis shutdown. Oke, semoga cukup jelas buat Merwin dan teman-teman semua. Jadi drone kecil ini satu baterai sanggup terbang sekitar 4 menit. Jadi 4 kali 4 16 ya, 16 menit. Jadi kalau mau lebih lama lagi baterainya dibanyakin, bukan baterainya dibesarin. Jadi kapasitas baterai yang oke buat si Pavo Pico itu maksimal di 530 mAh. Kalau bawaan dapat di 450. Oke, kalau teman-teman besarin di 600-700, otomatis bobot drone dengan baterai itu juga bertambah, karena semakin besar kapasitas mAh otomatis semakin berat juga berat baterainya. Jadi hukumnya seperti itu, nggak bisa guys. Kalau mAh besar terus beratnya sama, nggak bisa. Jadi mAh semakin besar otomatis berat baterainya juga beda. Oke, thank you buat Merwin. Ini siap kirim ke Sulawesi Selatan. Buat teman-teman yang suka video ini, jangan lupa kasih like dan jangan lupa klik subscribe. Suruh ini si pink karena yang hitam suruhnya Protokol udah laku ya. Oke, sampai jumpa di video berikutnya yang pasti di channel Protokol FPV. Protokol pamit, thank you, and ciao.